Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Saya kemarin rencananya hari ini mau bahas PR, tapi nggak jadi. Saya lanjutkan aja, nanti bahas PR-nya lain waktu di pertemuan berikutnya. Saya share dulu bukunya Griffith ya. Sudah saya cek tadi PR-nya dan benar sih rata-rata. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Saya lanjutkan hari ini membahas mengenai bagaimana sifat medan magnet atau B ini dari tinjauan vektornya. Yang pertama kita cari dulu apanya ini divergensnya seperti apa. Kalau kita lihat di sini misalnya kita di gambar 527 ini ada kawat berarus yang kita misalkan arahnya menuju ke kita, maka ilustrasi medan magnetnya bisa digambarkan seperti ini. Jadi kerapatannya kelihatan berbeda ya, kerapatannya makin jauh makin kecil, artinya makin jauh dari kawat dia medan magnetnya akan makin kecil. Kemudian arahnya di sini berlawanan arah jarum jam. Nah, kalau ini kita lihat dari koordinat silinder, kalau kita gunakan koordinat silinder maka arah B-nya besarnya B itu adalah μ0I per 2 ps. Nah, ini kalau sudah dicari dari pertemuan sebelumnya ya, di sekitar kawat berarus, maka B-nya itu adalah μ0I per 2 pi, S ini adalah jarak titik itu terhadap kawatnya. Kemudian arahnya di sini dalam sudut si topi, ini dianggap azimut gitu ya. Nah, dalam koordinat silinder kan variabelnya adalah S, kemudian C, dan juga Z gitu ya. Nah, ini DL-nya berarti DL dalam koordinat silinder, dilihat lagi, ini adalah DS S topi, SD C topi, ditambah DZ Z topi. Kemudian kalau kita integralkan integral tertutup, ini integral tertutup B dot DL, maka DL B-nya tadi kan hanya yang si topi, berarti DL-nya juga kita hanya ambil yang ini, yang si topi juga, karena ini dot ya, yang lainnya akan 0. Jadi hanya yang sama arahnya. Maka diperoleh μ0I per 2pi integral tertutup seper S, ini kan μ0I per 2pi S dikalikan S dc. Sehingga diperoleh I-nya konstan, keluar integral dc, C-nya ini kalau kita integralkan satu lingkaran berarti dari 0 sampai 2pi. Maka hasilnya adalah μ0I. Nah, ini kita dapatkan berikutnya persamaan, jadi integral tertutup B DL, atau kalau kita hitung B dalam lintasan yang tertutup ini sepanjang DL, maka besarnya adalah μ0 dikalikan I, atau μ0 dikalikan I yang dilingkupi I enclosed, jika yang dilingkupi itu lebih dari 1. Nah, I enclosed itu bisa diganti dengan persamaan integral JDA. J ini apa? J ini adalah rapat arus volumenya. Kalau ini kita punya misalnya di sini kan kita ambil DL-nya ini, maka I-nya hanya I3, kemudian I4 dan I1 yang dilingkupi gitu ya, yang dilingkupi oleh loop ini. Ini yang disebut sebagai loop amperian. Loop amperiannya ini J-nya itu adalah rapat arus volumenya. J kan dulu I dibagi A ya. Nah, ini sekarang I-nya adalah integral JDA. Itu kita dapatkan jadi mana tadi? Ini nah, kalau kita lihat divergensi dan korelnya seperti apa, ini B-nya secara umum dari hukum Biot-Savart itu kan ini ya, B-nya μ0 per 4pi integral J, kemudian R atau integral I, R, dto gitu kan, per R kuadrat. Kalau kita lihat misalnya di sini ada sumber medannya. Sumber medannya ini titik yang ingin kita tinjau.
Titik yang ingin kita tinjau medan magnetnya ini koordinatnya X, Y, Z terhadap kalau misalnya kita punya koordinat referensi di sini. Misalnya saya gambarkan ini koordinat referensinya X, Y, Z-nya, maka titik X, Y, Z ini adalah koordinat titik yang kita tinjau terhadap titik asal. Kemudian dari current distribution-nya atau rapat arusnya ya di sini. Di sini kalau kita ambil sampelnya DJ-nya, ini koordinatnya adalah X-aksen, Y-aksen, Z-aksen. Sehingga R-nya ini adalah X dikurangi X-aksen, Y dikurangi Y-aksen, Z kurangi Y-aksen. Jadi ambil misalnya kalian gambarkan di sebelah kiri sini ada sistem koordinat, maka dari titik yang kita tinjau itu koordinatnya X, Y, Z dari sampelnya atau dari distribusi arusnya ini koordinatnya X-aksen, Y-aksen, Z-aksen. Sehingga R-nya ini tentu yang ini X, Y, Z dikurangi X-aksen, Y-aksen, Z-aksen. Arahnya X topi, Y topi, Z topi. Deto aksennya adalah di X-aksen, di Y-aksen, di Z-aksen dari elemen ini. Kemudian tadi di yang kalau kita kalau pada persamaan 547 ini kita operasikan divergensi, maka divergensi dari B ini mu0/4pi, divergensi dalam kurung ini. Nah ini kalau diselesaikan yang di belakang integral itu ini di persamaan 549, kemudian di sini kurel dari J-nya 0 karena J-nya ini tidak bergantung pada variabel-variabel yang lainnya gitu ya. Kemudian ini juga 0, maka ini suku pertama dan duanya 0 sehingga diperoleh divergensi dari B-nya ini 0. Nah, ini sifat yang pertama dari medan magnet. Jadi divergensinya 0. Kemudian kalau kita lakukan kurel atau rotasinya pada B, kita akan peroleh mu0/4pi, ini kurel, ini yang tadi, J cross R topi per R kuadrat deto aksen. Nah ini nanti kalau diselesaikan yang di belakang integral diperoleh ini. Dari sini silakan dibaca sendiri ini, nanti diperoleh yang berikutnya adalah ini. Jadi kurelnya nanti kalian baca ini dipelajari aja. Kurelnya itu adalah ini mu0 dikalikan J. Nah ini yang disebut sebagai hukum Ampere. Jadi hukum Ampere dalam bentuk diferensial itu ini. Kurel B sama dengan mu0 J. Sedangkan dalam bentuk integral ini. Dalam bentuk integral ini. Integral B dot dl ini mu0 IN close. Ini hukum Ampere ini kita mengintegralkan B sepanjang loop Amperian. Loop Amperian itu apa? Loop Amperian itu ya loop yang melingkupi seluruh B-nya, medan magnetnya. Kayak tadi misalnya kawat lurus berarus, maka medan magnetnya kan akan bentuknya melingkar di sekitar kawat itu. Otomatis loop-nya juga harus melingkupi dia, harus berbentuk lingkaran juga. Jadi ini hukum Ampere dalam bentuk diferensial dan yang ini adalah hukum Ampere dalam bentuk integral. Nah, hukum Ampere ini hanyalah masalah matematik untuk menyederhanakan dari hukum Biot-Savart. Jadi hanya untuk menyederhanakan hukum Biot-Savart dan ini hanya berlaku kalau distribusi arusnya itu memiliki simetri, sama seperti hukum Gauss. Ini digunakan untuk menyederhanakan hukum Coulomb kalau syarat simetrinya dipenuhi. Simetrinya seperti apa? Nah, kita lihat kalau misalnya kawat berarus itu berarti kawatnya yang sangat panjang gitu ya. Kemudian kalau lempengan itu berarus, lempengannya juga harus sangat luas. Kemudian kita lihat di sini di contoh 5.7. Perhatikan. Ini sebelumnya sudah pernah dibahas di contoh 5.5 menggunakan hukum Biot-Savart untuk menentukan besarnya arus yang disebabkan oleh kawat yang sangat panjang. Nah, ini pada jarak S besarnya berapa? Yang di contoh awal, kalau digunakan hukum
ampere, ini kita punya kawat sangat panjang, kemudian ini pada jarak S ya, yang dicari berapa besar medan magnet pada jarak S. Nah ini kan kita tahu bahwa medan magnetnya itu arahnya akan berbentuk lingkaran seperti ini. Ini searah jarum jam. Sehingga ini adalah loop ampernya. Loop ampernya, jadi kita tuliskan integral B dot dl. Ini B-nya keluar, integral dl. dl-nya berapa? dl-nya adalah kelilingnya ini, 2 ps. Ini integral dl-nya kalau di integralkan adalah 2 ps keliling lingkarannya. Ini sama dengan mu0 IN close. IN close-nya hanya I yang dilingkupi hanya ini I. Sehingga B-nya ini B-nya sama dengan mu0 I per ini. B sama dengan B kali 2 ps sama dengan mu0 I atau B-nya adalah mu0 I per 2 ps. Ini secara simpel bisa dikerjakan. Tapi ini syaratnya di sini adalah kawatnya dia sebutkan sangat panjang. Kalau kawatnya tidak sangat panjang, berarti nanti sama seperti yang di contoh 5 itu ada faktor sin tetanya, ada sin teta 1 min sin teta 2 gitu kan. Kemudian perhatikan di contoh 5.8. Sekarang di contoh 5.8 kita anggap ada arus permukaan. Jadi arus permukaan yang terletak pada bidang XY. Nah, ini dianggap permukaannya ini infinite. Infinite pada bidang XY-nya. Tentukan medan magnet apa ini? Tentukan medan magnet yang disebabkan ini. Arus permukaannya adalah K dikalikan X topi. Artinya dia besarnya K, kemudian arahnya ke X topi. Nah, kalau kita lihat seperti ini, medan magnetnya seperti apa? Medan magnetnya dicari, kalau infinite berarti ini hanya bergantung pada sumbu Z-nya. Karena apa? Karena dia disebutkan di sini infinite pada bidang XY. Jadi kita hanya mencari B yang bergantung pada sumbu Z, yaitu B di atas dan juga B di bawah. B di Z positif dan B di Z negatif. Nah, perhatikan di sini integral tertutup B dot dl sama dengan 2B dikalikan L. Nah, ini integral B dot dl ini kan sama dengan mu0 IN plus. Jadi jeleknya buku Griffith itu ditulis ke samping semua gitu kan. Padahal ini integral B dot dl-nya itu sama dengan mu0 IN close. Baru di bawahnya integral B dot dl-nya ini adalah 2B dikalikan L. Mu0 IN close-nya berapa? IN close-nya adalah ini K dikalikan L-nya. Kita lihat di sini. Jadi ini benar kan Z ya? Duanya ini dari mana? Duanya ini. Kalau kita lihat ini loopnya, loop ampernya harus berbentuk seperti ini. Ini harusnya panjang gitu ya sampai sini kotaknya gitu ya. Jadi harus berbentuk apa ini? Persegi ini. Persegi panjang yang melingkupi seluruh arusnya ini. Yang melingkupi seluruh arusnya. Nah, tadi kan di sini ada, kalau kita anggap ini sangat tipis, berarti kan hanya loop ampernya ini hanya panjang atasnya dan juga panjang bawahnya yang bisa kita hitung. Tapi yang ini, yang kiri dan kanan ini bisa kita abaikan. Jadi, B dot dl-nya, ini loopnya, yang atas ini L, yang bawah juga L, jadinya 2 dikalikan L. Maka di sini muncul DL-nya kan 2 dikalikan L. Ini 2L. Yang kiri dan kanan kita abaikan. Karena sangat tipis, jadi dianggap 0. Kenapa sangat tipis? Ya ini karena di sini di soalnya infinite uniform surface current, ini dianggap dia sangat tipis, infinite dalam bidang XY. Nah ini jadi 2BL, 2-nya ini muncul dari ini tadi, yang bagian atas dan yang bagian bawah.
Sehingga di sebelah atas, kalau kita lihat di Z lebih dari 0, ini nanti arahnya akan mu 0, ini kan mu 0 K dikalikan L, L-nya bisa dicoret ya. Jadi tinggal mu 0 K per 2 gitu ya, mu 0 K per 2. Tapi arahnya di sini negatif, Y topi. Sedangkan di bagian bawah ini mu 0 dikalikan K per 2, tapi arahnya Y positif. Nah, ini dari mana arahnya? Ya, kalian cari yang dari ini, apanya ini, yang atas ini. Kalau yang bagian atas arahnya ke di Y positif itu ke sana, gitu ya, pakai aturan tangan kanan aja. Sedangkan yang di bawah arahnya nanti ke arah Y negatif. Jadi di bawah slab, di bawah lempeng, dia akan diperoleh ini, di bawah lempeng ini arahnya positif, dan di atas lempeng arahnya negatif. Kalau kita gunakan aturan tangan kanan ini sama aja. Arah arusnya itu menuju kita atau ke X, maka B-nya di atas akan arahnya ke kiri atau ke arah Y negatif. Sedangkan yang di bawah dia akan ke arah Y positif. Kemudian kita lihat, tentukan medan magnet dari solenoid yang sangat panjang. Nah, di sini disebutkan solenoidnya sangat panjang. Di yang PR sebelumnya kalian sudah menghitung medan magnet yang disebabkan oleh solenoid, tapi yang tidak sangat panjang gitu ya. Jadi solenoid sangat panjang di sini tersusun atas N lilitan. Kemudian arusnya, steady current-nya arusnya adalah I ini. Arusnya I. Tentukan medan magnet persatuan panjang di sini. Tentukan medan magnet lilitan persatuan panjangnya adalah N kecil, jari-jari solenoidnya adalah R besar. Nah, kalau kita ilustrasikan di gambar 534 ini. Nah, karena ini tadi lilitannya sangat dekat gitu ya, lilitannya sangat rapat, bisa dianggap ini itu arus yang ini bisa digantikan dengan ini K. Jadi K sama dengan N dikalikan I-nya. Kenapa? Jadi dianggap seakan-akan dia arusnya adalah arus yang distribusinya pada permukaan. Karena ini lilitannya sangat rapat kan, kalau solenoid itu kan gitu ya. Nah, sehingga K-nya sama dengan N dikalikan I-nya. Ada berapa lilitannya dikalikan arusnya. Kalau kita gunakan hukum Biot-Savart, hukum ampere, kita harus menggambarkan dulu loop ampernya. Loop ampernya seperti ini. Loop ampere. Ini kalau dia tadi ya. Ini kalau apa? Kalau 536 ini kalau apa? Kalau kawat berarus gitu ya. Yang arahnya ke atas atau ke bawah, maka loop ampernya ini. Nah, sekarang kalau lilitan seperti ini, loop ampernya ya yang melingkupi dia nih. Berarti semuanya berbentuk persegi. Kalau kita ambil misalnya ini loop 2, ini ada yang bagian di dalam, kemudian loop 1 seluruhnya di luar, karena ingin dievaluasi medan magnet di dalam solenoid dan juga di luar solenoid. Jadi lihat dulu di sini. Integral B.dl-nya adalah B loop 1 ini di luar, loop 1 seluruhnya di luar solenoid. Loop 1 di sini seluruhnya di luar solenoid. Jaraknya ini adalah A untuk yang dekat dan juga B untuk yang jaraknya adalah A dan B ini. A ini jarak ini B. Maka integral B.dl adalah B dikalikan B di A dikurangi B di B, B di sini dikurangi B di depan dikalikan L-nya. Dikalikan L-nya. Jadi ini besarnya sama dengan mu 0 IN close. Di sini, di luar loop ini, mu 0 IN close. I-nya tidak ada karena
ini kan tidak ada arus yang dilingkupi. Jadi akan sama dengan 0. Maka ini B dikalikan apa ini BA sama dengan BB. Jadi A itu kan yang ini. A itu kan yang di dalam ini kan. Ini yang di luarnya, ini B. Jadi B di A dan di B di titik B ini kan tentu berbeda karena jaraknya berbeda dari ini. Nah, ini B dot DL-nya jadi BA dikalikan L dikurangi BB dikalikan L. Kenapa negatif? Karena apanya? Karena arahnya berbeda di situ. Sama dengan mu0 IN close, arus yang dilingkupi tidak ada, maka di luar solenoid itu BA sama dengan B di B. Besarnya sama dengan 0. Gitu ya. Sorry. Ini BA dikurangi BB ini sama dengan 0, maka BA sama dengan B gitu ya. Jadi kemudian kita lihat ini loop 2. Loop 2 ini separuhnya ada di dalam, kemudian separuhnya ada di luar. Separuh ada di dalam, separuh ada di luar. Kalau kita integralkan ini, integral B.dl, ini sama dengan B dikalikan L kan. B.dl sama dengan B dikalikan L. L ini seluruhnya. Nah ini sama dengan mu0 IN close. IN close-nya berapa? IN close-nya adalah tadi mu0 N dikalikan I dikalikan L. Dari sini bisa kita simpulkan medan magnetnya adalah ini mu0 Ni Z topi ini yang di dalam solenoid dan 0 ini yang di luar solenoid. Dari mana ini? Kalau mau membuktikan kalian caranya loop ini kita pandang sebagai 4 segmen gitu ya. Misalnya ini diberi segmen 1, ini segmen 2, ini segmen 3, ini segmen 4. Maka kalau misalnya kita lihat di segmen 1 integral B.dl berarti B-nya DL-nya ini, kemudian di segmen 2 nanti integral B.dl B-nya ini, DL-nya ini. Kemudian yang luar ini dari pakai satu loop ini aja udah bisa kelihatan. Jadi kalian hanya menggunakan satu loop 2 ini aja, nggak perlu loop 1. Nanti coba dihitung ya, integral B.dl sama dengan mu0 I dikalikan mu0 dikalikan IN close gitu kan. Hukum ampernya. Integral B.dl sama dengan mu0 dikalikan IN close. B.dl1 ini, B.dl2 ini, B.dl3 ini, B.dl4 ini. Nanti akan ini yang 1 dan 2 ini dotnya akan 0. Karena B-nya dengan DL-nya itu tegak lurus. Nah, kalau yang ini tidak akan sama dengan 0, sedangkan yang di luar ini akan 0. Kenapa? Karena arusnya di luar ini 0, yang dilingkupi tidak ada. Gitu. Nah, ini medan yang dihasilkan oleh solenoid. Jadi solenoid itu hanya menghasilkan medan magnet yang ada di dalamnya, yaitu sebesar mu0 Ni Z topi. Sedangkan di luarnya 0. Jadi untuk hukum ampere ini hanya bisa digunakan pada ini, pada 1, 2, 3, 4 ini, pada kawat yang sangat panjang atau lempengan yang sangat luas atau solenoid yang sangat panjang atau pada toroid. Pada toroid kita lihat seperti di 5.10 ini toroida. Toroida dB-nya, nah dB-nya kan mu0 I cross R per R pangkat 3 DL aksen gitu kan per 4pi. Kita misalkan ilustrasi yang atas ini dibuat detail seperti yang digambar yang di bawah ini 539. Nah, diambil elemen di sini R aksen terhadap terhadap sumbu ini X, ini Y, ini Z. Ini adalah R aksennya.
Kemudian titik yang ingin kita tinjau di sini, ini koordinatnya adalah R. Jadi R ini koordinatnya X, koordinatnya ini adalah Z, Y-nya 0 gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini sudut C-nya, si aksennya. Nah, ini kebalikannya berarti main si aksen. Nah, ini kalau kita tinjau titik ini adalah Z aksennya dari sini. Sehingga R dikurangi R aksen itu sama dengan R latin ini. Karena untuk mencari medan di titik sini, kita harus mencari ini R dikurangi R aksennya. R dikurangi R aksennya adalah X min S aksen kosi min sin S aksen sin si dikurangi Z min Z aksen. Jadi ini S aksennya ini konversikan ke sumbu X, sehingga ini diperoleh S aksen sin si. Dalam sumbu Y nanti S aksen kosi. Kemudian dalam sumbu Z-nya adalah Z dikurangi Z aksen gitu. Z-nya itu ini dikurangi Z aksen itu ini. Nah, I cross R topi karena kan dasarnya ini kan kita mau cari I cross R topi ini. I cross R topi per R pangkat 3. I cross R topinya kerjakan di sini. X topi, Y topi, Z topi. I-nya toroida. I-nya adalah ini tadi. S aksen, IS, S topi, IZ, Z topi. Atau dia bisa dinyatakan dalam kartesiannya ini. Jadi yang IS-nya ini diuraikan jadi IS cos si aksen, IS sin si aksen ini yang XY-nya, kemudian IZ. Nah, kemudian dicari ini apa I cross R-nya diperoleh ini. Nah, dari sini nanti kalau diselesaikan akan diperoleh ini. Medan di dalam toroida itu besarnya adalah mu0 Ni per 2 PS dan di luar toroida itu besarnya adalah 0. Nah, ini nanti selesaikan atau selesaikan yang persamaan yang ini, yang di atas ini 5 berapa ini untuk mendapatkan ini ya. Kerjakan lebih detail lagi. Saya sudah berikan PR di epsilon, nanti dikerjakan. Nah, kemudian saya lanjutkan ke ini. Jadi dari sini kita sudah bisa membandingkan antara elektrostatik. Elektrostatik itu dasar ini kita lihat dalam medan elektrostatik itu karakteristiknya adalah divergensinya ini rho per E0, ini yang dikenal dengan hukum Gauss. Kemudian ini kurel E-nya ini sama dengan 0. Kemudian ini divergensi B-nya ini sama dengan 0. Dan kurel dari B-nya ini adalah mu0J. Nah, ini yang merupakan dasar persamaan Maxwell dalam elektrostatik dan juga magnetostatik. Jadi ini dasar nanti tersusunnya persamaan Maxwell yang menjelaskan mengenai gelombang elektromagnetik, yaitu interaksi antara medan listrik dan juga medan magnet di sini. Kemudian saya lanjutkan ke potensial magnetik. Nah, tadi ini kurel dari E itu adalah 0. Karena kurelnya 0, maka E-nya ini bisa dinyatakan dalam bentuk gradien dari satu besaran lain. Jadi secara vektor kalau suatu medan itu kurelnya 0, maka medan tersebut merupakan gradien dari besaran skalar yang lain gitu ya ini. Nih. Nah, kemudian divergensi dari B-nya ini 0. Suatu vektor yang divergensinya 0, maka vektor itu bisa dinyatakan sebagai kurel dari vektor yang lain. Jadi ini divergensi B-nya 0, maka B ini merupakan kurel dari
satu vektor atau besaran vektor lainnya yang kita sebut sebagai A. Nah, A ini, kalau yang ini V ini adalah potensial listrik. Nah, A ini adalah potensial magnet. Kalau potensial listrik itu skalar, potensial magnet itu adalah suatu vektor, gitu ya. Jadi ingat lagi di bab 1, kalau yang bekerja pada gradien ini adalah satu skalar, kalau yang bekerja pada kurel ini adalah satu vektor. Jadi A ini disebut sebagai potensial magnetik. Kemudian kita lihat aja di sini. Oke, kalau kita ingat bagaimana menghitung medan listrik dulu, kalau diketahui kerapatan muatan listriknya, misalnya ρ, untuk menghitung besarnya medan listrik di titik R, kalau diketahui kerapatan muatannya ρ, ini adalah 1/4 pi E0 integral ρ per R deto. Nah, kalau sekarang lambdanya ini apa lambda ini? Oh ini untuk menurunkan ini persamaan Laplace. Persamaan Laplace ini nabla atau Laplacian dari A ini besarnya sama dengan min mu 0 J. Nah, ini Laplacian dari A besarnya sama dengan min mu 0 dari J. A-nya itu tadi, jadi ini penurunannya saya lewat-lewat aja. A-nya ini bisa dinyatakan sebagai integral dari J deto per R. Jadi mu 0/4 pi integral J deto per R. Nah, ini silakan dibaca yang bawah ini. Keterangannya di sini ya. Bagaimana mendapatkan ini. Persamaan 564. Jadi Laplacian dari A, kalau Laplacian dari V itu potensial listrik, kita ingat besarnya adalah ρ, rapat muatannya dibagi E0. Kalau Laplacian dari potensial magnetik, besarnya adalah mu 0-nya dikalikan J, yaitu kerapatan arusnya. Sehingga arusnya bisa dicari, ini potensial magnetiknya bisa dinyatakan di persamaan 566. Jadi ini analogi seperti potensial listrik. Di sini A-nya sama dengan mu 0 I per 4 pi ini DL atau mu 0 AK DA gitu ya, KDA per R. Nah, kita lihat contohnya di 511. Di 511 di sini sebuah bola dengan jari-jari R, ini sebuah bola dengan jari-jari R membawa rapat muatan yang serba sama, muatan permukaan sebesar ini sigma. Kemudian bola ini akan melingkar atau bergerak melingkar dengan kecepatan angular omega. Tentukan potensial magnetiknya di titik R. Nah, potensial vektor. Jadi potensial yang selama ini kita kenal sebagai besaran skalar, baik itu potensial listrik, kemudian potensial gravitasi, potensial pegas, itu kan kita kenalnya sebagai satu besaran skalar. Nah, di sini kita kenal lagi definisi potensial, tapi ditambahkan istilahnya yaitu vektor potensial, karena potensialnya merupakan besaran vektor. Tentukan potensial magnet di titik ini. Untuk mencari potensial magnet di titik ini tadi, ini jadi ini ilustrasinya. Kemudian ini kan kita ingin mencari di titik sini potensialnya berapa pada jarak R. Nah, ini gambar yang ini tadi, ini kan bola ini melingkar dengan kecepatan angular omega. Nah, ini kemudian ditransformasi sehingga sumbu ini R-nya ini beririsan dengan sumbu Z. Jadinya ini yang tadi ditransformasi sehingga dia beririsan dengan sumbu Z-nya. Maka
kalau omeganya ini di atas ini, omeganya sekarang jadi miring gini. Jadi ini ditransformasi berimpit ke sumbu Z-nya, jadi di sini. Nah, ini besar kalau kita ambil A, elemen arusnya nanti di sini. A tadi adalah mu0 per 4pi, karena di sini permukaan, apa ini disebutkan, memiliki rapat muatan permukaan, ya kan? Jadi permukaan, rapat muatan permukaannya besar sigma. Jadi ini dA, jadi K dikalikan dA per R. Ingat bahwa K-nya rapat arus permukaan itu adalah sigma dikalikan V-nya. Sigma dikalikan V, kemudian R-nya di sini diperoleh ini. Nah, ini agak susah karena saya harus ke atas bawah gini ya. Ini R-nya yang mana? R-nya ini. R yang ini itu adalah nilainya ini, R kuadrat ditambah R kuadrat itu jari-jari ini bulannya, kemudian R itu titik ini. Nah, itu kan R kuadrat ditambah ini, R kecil dikurangi 2R cos theta aksen. dA-nya ini. Kemudian V sama dengan, karena ini adalah sigma dikalikan V, berarti kita harus cari V-nya dulu. Karena diketahui di soal itu kecepatan angular, maka V sama dengan omega dikalikan R. Nah ini, V sama dengan omega dikalikan R, bukan dikalikan, omega cross R. Sehingga perkaliannya harus berbentuk seperti ini. Omega cross R. Arahnya jadi X, Y, Z. Semuanya kan ini diuraikan dalam X, Y, dan Z. Kalau kalian selesaikan ini akan diperoleh ini. Kemudian diselesaikan lagi, akan kita peroleh besarnya, ini panjang ya, panjang akan diperoleh besarnya akan diperoleh besarnya potensial magnet itu untuk di dalam bola besarnya ini. mu0 R sigma per 3 omega cross R. Sedangkan di luar bola potensial magnetnya ini. Potensial magnetnya ini. Nah, dari sini, dari yang ini tadi, kalau kita kembalikan ke koordinat bola, karena dia sifatnya kan bola kan tadi ya, bola bermuatan gitu, maka A jadinya ini R theta psi diperoleh ini bersamaan 569. Untuk di dalam bola R kecil kurang dari R besar dan di luar bola ini diperoleh ini potensial magnetnya. Nah, tadi disebutkan bahwa B itu adalah kural dari A. Berarti dari A ini kita bisa mencari B-nya. Nah ini, B-nya bisa dicari dengan menghitung kural dari A-nya ini. Nanti akan diperoleh B-nya itu sama dengan ini. 2/3 mu0 sigma R dikalikan omega. Ini yang B di dalam. Yang B di luarnya mana? B di luarnya nanti cari sendiri ya. Kalian kerjakan, ini saya jadikan PR untuk hari ini untuk menurunkan yang ini. Ini kan harus dikalikan lagi integral. Ini harus kalian kalikan masing-masing, kemudian dicoba integralkan dengan mengganti U-nya cos theta, menyelesaikan integral ini, kemudian nah kelihatan di sini kalau kita mencari medan magnetnya itu menggunakan mencari medan magnetnya kita menggunakan cara dengan menghitung A-nya dulu, ternyata tidak lebih mudah. Karena apa? Karena A ini kan satu potensial vektor gitu ya, potensial vektor ya, kalau kita menyelesaikan operasi vektor tentu lebih sulit daripada menyelesaikan operasi skalar, tapi hasilnya nanti akan sama. Nah, kalau caranya seperti ini ya lebih baik kita mencari medan magnetnya, ya gunakan saja yang hukum Biot-Savart saja daripada menghitung ini. Kalau ini kan dicari A-nya dulu, kemudian dicari B-nya. Nah, ini selesai. Nah, kita dapatkan, nah ini di apa ini di gambar 548 ini. Kalau kita punya J, apa ini J ini adalah rapat arus, ini B ini adalah medan magnet, maka kaitannya ini.
dinyatakan dengan persamaan ini 2 ini. Kemudian kalau kita punya rapat arus untuk mencari A-nya kaitannya di ini 2 persamaan ini potensial magnetiknya dan juga Laplasiannya. Nah, antara A dan B ini dulu kan di elektrostatik ada ya yang gambar segitiga ini. Nah, ini aja yang diapalkan. Nah, di sini apa kaitan antara arus kemudian medan magnet dan juga potensial magnetik. Kemudian ini multiple eksponensial nanti aja. Oke. Multiple magnetik nanti aja. Aduh, ketutup. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ini udah sulit ya materinya yang sampai di hukum ampere itu. Mau nggak mau kalian harus mencoba sendiri meskipun di contohnya tadi ada, di contoh-contoh soal yang tadi saya sampaikan itu ada, tapi itu banyak yang di skip gitu ya, banyak yang dilewati. Jadi kalian saya sudah berikan PR untuk mengerjakan ulang baik dari soal maupun dari contoh soalnya. Ada yang ingin ditanyakan hari ini? 2 kelas kan ini? Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Nah, untuk materi listrik magnet itu masih ada satu materi lagi yaitu ini, medan magnet di dalam bahan. Jadi bagaimana karakteristik bahan yang diletakkan di dalam atau dipengaruhi oleh medan magnet. Nanti kita belajar mengenai ini. Nah, nanti sebagai tugas untuk tugas akhir dari mata kuliah ini saya akan meminta kalian untuk membentuk kelompok, satu kelompok 3 orang, kemudian nanti menyusun makalah mengenai aplikasi dan teori dari bahan ini. Jadi masing-masing kelompok bebas membentuk makalah dan juga presentasi bagaimana aplikasi diamagnetik dari tinjauan teori dan juga aplikasinya, atau paramagnet dari tinjauan teori dan juga aplikasinya. Jadi nanti akan ada banyak topik karena aplikasinya tentu luas gitu ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Jadi nanti tugas itu harus dikumpulkan mungkin 3 mingguan sebelum UAS, kemudian presentasi. Nah, itu untuk menunjang sebagai komponen dari penilaian akhir. Jadi komponen tugas makalah itu nanti proporsinya sama seperti UTS dan juga UAS gitu ya. Referensinya gunakan referensi dari jurnal, jangan dari web atau dari tugas akhir orang gitu, jangan gunakan dari jurnal. Ada yang ditanyakan? Silakan. Belum ada, Bu. Oke, kalau belum ada, untuk Zoom hari ini saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya.